Oke, pada kesempatan ini saya melanjutkan masih bab 2 gitu ya. Kalau seandainya ternyata bab 2 itu ada unsur gambar gitu ya. Atau kita mengambil suatu gambar gitu ya, atau suatu tabel gitu ya dari sumber kemudian kita cantumkan. Nah, bagaimana kita peletakannya gitu ya biar dia proporsional sehingga terlihat rapi gitu ya. Sehingga terlihat rapi dan pastinya sesuai dengan format yang ada. Oke, saya masih melanjutkan dulu gitu ya. Di sini nanti terkait dengan kalau ada gambar. Oke. Tipografi 2.7. Nah, kita cek 2.7 ini sama enggak gitu ya. Ternyata ini manual banget gitu ya. Nah, karena masih manual, maka saya samakan ya format Painter lagi pada 2.7 untuk tipografi. Selesai gitu ya. Kemudian kita buatkan lagi di sini. Nah, tapi kan ini bagiannya gitu ya. Kita tulis saja 2.7.1. Oke, kita geser aja ya. Geser-geser biar rapi. Ininya sesuaikan gitu ya. Mengikuti 2.6 berarti. Nah, 2.6 mana? Nah, ini kita taruh sini, kita bold, format painter, taruhkan ke sini. Oke. Menurut gitu ya. Oke. Terus tidak usah perlu pakai menggunakan halaman karena teman-teman dari awal tidak pakai halaman gitu ya. Tipografi gitu ya. Lanjut lah. Susunan typeset ini kan bahasa Latin ya. Karena bahasa Latin maka harus italic. Kemudian kita ginikan. Terus ya itu gitulah ya. Nah, perlu diperhatikan ini kan subbab gitu ya. Habis subbab, kenapa kok satu? Harusnya kenapa kok A gitu ya? Kenapa kok A? Harusnya adalah satu. Nah, ini yang terkadang perlu diperhatikan dengan baik. Gimana caranya? Nah, pakai format ini aja. Oh, ternyata nomornya 5. Karena ngikuti di atasnya mungkin gitu ya. Set number value, ganti 1, selesai dah. Tinggal share geser gitu ya. Geser aja biar rapi. Oh, mohon maaf kenapa kok malah muncul kayak gini ya. Itu satu gitu ya. Proses membaca, terus B berarti ini di sini gitu ya. Nah, kemudian di sini hal yang bisa mempengaruhi efektivitas dan optimalitas proses dan kegiatan membaca sebagai berikut. Nah, ternyata ada jenis huruf. Lah, karena di sini sudah ada begini. Nah, ini loh yang diperhatikan. 1, 2 gitu ya. 1, 2, maka anaknya pakai apa? Barulah pakai A. Nah, biar konsisten. Jadi kita pakai A kecil ini. Geser aja gitu ya. Gitu ya. Lah, jenis huruf kan ada banyak. Yang pertama ada sans serif. Ya, jangan A. Terus bagaimana? Kita pakai yang ini. Nah, ini loh. Pakai Romawi ini aja ya. Jangan bulat atau yang lain karena kalau bulat maka nanti tidak bisa kebaca. Artinya harus jelas. Satu gitu ya. Oke, ini di bawah rubah modelnya begini. Oke, oh, gimana ini modelnya ya? Ternyata nggak sesuai ya. Nah, paskan dulu aja. Nah begini. Oke, sans serif modelnya bagaimana kan ini? Nah, sans serif ini harus sesuai dengan karena miliknya sans serif bagian ini gitu ya. Gitu ya. Maka ini harus ukurannya geser ke sana. Nah, begini harus gini. Nah, ini taruh tengah.
Ini kayaknya ada, no, kenapa kok barulah begini toh? Oh, ya kan? Kemudian gambar 2.1 ini diasumsikan gambar gitu ya. Sebenarnya ya nggak bisa ya. Kalau gambar begini ya, harusnya ini berupa gambar, tapi ini tulisan, tidak apa-apa, sans serif ya, gitu. Oke. Kemudian format painter gabungkan begini. Nah, ya. Tapi kan I-nya tidak boleh miring, harus jejak ya. Nah, terus bagaimana? Nah, ini berarti harus menyesuaikan. Ini format painter lagi, gitu ya. Ternyata teman-teman banyak yang ya kayak gini. Nah, begini. Jos ini mengikuti aja. Nah, ini aja gini. Nah, format painter pakaikan ini. Loh, tapi berubahnya sans serif ya. Nah, kalau berubahnya sans serif, maka kita nggak bisa geser aja. Ini. Oke. Nah, ini gambar ini sesuaikan. Nah, oke ya, ini 3. Nah, Romawi 3 kita buat Romawi 4 kan gitu ya. Nah, sesuaikan aja ini langsung kayak gini. Pasti nanti akan rapi-rapi sendiri kalau kita pokoknya menggunakan format painter. Karena apa? Biar menyesuaikan dengan yang ya. Oke, tahun 90. Ini kelahiran saya ya. Teman-teman kalau nyari itu harusnya yang up to date ya, jangan yang tidak up to date. Ini ingat, nah ini berdasarkan segini, ini harus segini lah, pasti rapi. Ini, nah, oke. Ukuran huruf ini 2, berarti 2 itu pasti mengikuti. Kalau yang pertama kan jenis huruf A, maka akan menyesuaikan ukuran huruf gitu ya. Habis A berarti di sini harus B. Kan ya? Nah, kalau B berarti akan mengikuti di sini. Berarti format painternya kalau B ini ya. Nah, gitu ya. Setelah ukuran huruf maka akan berbicara tentang jarak baris ya. B terus jarak baris. Nah, C ini kita format painterkan lagi gitu ya. C terus ada D E gitu ya. So, kalau nggak mau pakai format painter, teman-teman juga boleh begini. Hapus saja. Nah, pakai ini nanti menyesuaikan pasti akan sesuai. Ya. Oke. Nah, kemudian ada masalah pewarnaan ini kan masuk di sini kan ya. Warna huruf gitu ya. G H. Oke. Nah, kemudian alignment ini kan terbagi menjadi 4 ya. Ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, rata kanan kiri gitu ya. Nah, ingat setelah ada A gitu ya. Tadi kan lihat. A setelah A itu kan I. Ya, Romawi I, kemudian Romawi I2, Romawi I3 gitu ya. Begitu juga yang H. Karena A sama H itu kan seirama, artinya sama posisinya gitu ya. Berarti di sini ya harus menggunakan I kan gitu. Oh, kita format painter gini aja. Nah, biar langsung bisa sesuai. Tapi kan nggak boleh 5 gitu ya. Tapi kan satu set numbering value.
Nah, tinggal share geser biar rapi. Nah, duanya biar ngikutin bagaimana? Hapus saja begini. Tiganya bagaimana? Biar rapi. Empatnya bagaimana? Nah, biar rapi. Simpan ya. Save. Nah, maka akan terlihat lebih rapi gitu ya. Nah, coba kalau kita lihat sekarang ada terus ada gambar kayak gini terus bagaimana gitu ya. Ya, menyesuaikan. Artinya ketika ada gambar-gambar yang seperti ini, maka harus diperhatikan dengan baik gitu ya. Cara penataannya maka harus seperti ini. Sesuaikan. Artinya karena gitu ya, kalau kita lihat ya, bahwa ini ya huruf display atau dekoratif ini ya, doodle ini ya, gitu ya. Contohnya ini ya. Ini kan bagiannya ini. Bagian dari huruf display ini. Maka jangan sampai ini melebihi ini, itu nggak boleh. Artinya apa? Berarti tidak proporsional. Begitulah kalau misalkan kondisinya kita ada suatu gambar. Nah, ini kan juga ada gambar gini kan ya. Nah, gambar bagaimana? Ya harus diletakkan proporsional mengikuti. Tapi ini teman-teman perlu harus melakukan penataan ulang kayak gini ya. Memang ketika kita melibatkan suatu gambar di dalamnya, memang kita akan menatanya lebih kompleks ya. Tidak hanya menggunakan format pointer saja. Tapi di situ kita harus menata ulang proporsionalitasnya terkait dengan tulisan, dengan gambar atau yang lain. Nah, itulah terkait dengan di bab 2 kalau kita melibatkan ada suatu gambar. Ya, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya kira sama saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.